Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nur Ummul Khairin SPD, mahasiswa PPG, guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Tadulako dengan nomor induk mahasiswa 61125722265. Pada hari ini, Jumat tanggal 12 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 16 Makassar. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, siang-siang begini kita harus lebih semangat. Perhatikan sampah di sekeliling kalian. Kalau misalnya masih ada, kalian pungut. Kalau tidak ada, sudah bersih berarti kelasnya kalian. Karena kalian anak-anak rajin. Amin. Oke, tidak ada Jita? Oke, selanjutnya ketua kelas. Siapkan dulu nak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Berdoa juga supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa. Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri dulu semua nak. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Duduk. Oke, karena Ibu lihat kayaknya hadir semua ya. Tapi Ibu mau cek lagi lebih detail. Nur Fatimah Salsabila. Ya. Nur Ainun Febrianti. Ya. Naila Rinov. Meiliani Anugrah. Reski Awal. Nabila Anggreni. Alhamdulillah hanya satu orang yang tidak hadir. Sebelumnya Ibu mau tanya, kemarin pekan lalu pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kimia hijau. Ini ada yang bisa memberi pendapat dari gambar tersebut? Ini berhubungan dengan apa? Oke, satu orang bisa menjawab?
Suara atau Firni, jengki malu-malu angkat tangan. Iya, pembakaran sampah. Kalau pembakaran sampah itu menyebabkan apa? Polusi udara. Oh, polusi, pencemaran udara. Dan salah satu cara untuk mengatasi polusi udara adalah dengan Menggunakan kimia hijau. Oke, apa yang cara digunakan? Misalnya prinsip kimia hijau, salah satunya ada yang tahu atau belum ya? Oke, selanjutnya, ya betul sekali, yang dijawab Firni itu tadi pembakaran sampah, di mana di dalam lingkungan kita biasa melihat orang-orang membakar sampah karena banyaknya sampah berkeliaran. Maksudnya banyaknya sampah yang kita buang dan segala macam. Ada yang sampah plastik, sampah apa lagi? Ya, apa lagi? Oke. Sekarang kita masuk kimia hijau. Untuk yang pertama, bagaimana kimia hijau dapat? Siapa bisa satu orang baca di atas, nak? Nabila, besar suara tak? Iya. Kalau dalam diskusi yang ini, bagaimana kimia hijau dapat mengubah industri agar lebih ramah lingkungan? Kalau menurut Nabila, apa pendapatnya Nabila? Sejauh ini kan biasa limbah-limbah di pabrik industri. Menurut saya, cara untuk membuat kimia hijau dapat mengubah industri agar lebih ramah lingkungan Iya. itu dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ada di kimia hijau. Ada 12 prinsip kimia hijau yang dimana kita melakukannya untuk bisa merancang proses atau sebuah perancangan yang bisa fokus untuk mencegah penggunaan zat-zat kimia yang lebih berbahaya dan Oke, sudah cukup. lebih ramah lingkungan. Oke, terima kasih Nabila. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus paham atau memahami konsep kimia hijau tersendiri. Ada juga prinsip-prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau ada berapa tadi? 12. Ada yang bisa sebutkan salah satunya? Pencegahan limbah, Bu. Pencegahan limbah. Contoh? Contoh tidak membuang sampah sembarangan. Oke, pengertian kimia hijau seperti yang di atas Ibu tampilkan di layar. Ada yang bisa kasih besar suaranya? Kita mungkin besar suara tanah kimia hijau. Kimia hijau adalah cara ilmu kimia yang bertujuan untuk Mendesain. proses yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, intinya dalam kimia hijau itu meminimalisir terjadi dampak di lingkungan seperti polusi udara, pencemaran udara seperti asap. Asap kan bahaya untuk tubuh kita. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Itu termasuk sampah-sampah di Lacita juga. Ini pentingnya kimia hijau, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti kosmetik yang kalian gunakan sehari-hari. Maka dari itu ada tata tertib di sekolah, jangan menggunakan kosmetik karena kalian masih sekolah. Oke? Lanjut. Ini 12 prinsip kimia hijau. Kalian boleh catat. Kalau bisa ingat-ingat apa itu prinsip-prinsipnya, minimal ada 2 kita pahami dari prinsip kimia hijau. Oke, kalau sudah kita lanjut. Relevansi dengan pelestarian lingkungan. Efek rumah kaca, pernah dengar efek rumah kaca? Pernah. Oke, contoh proses kimia yang tidak sesuai. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Itu penggunaan plastik dan penggunaan zat-zat berbahaya. Misalnya kalian menyemprot di kamar kalian baygon, baru kalian tinggal saja di dalam, padahal memang kan itu baygon harum, tapi bahaya untuk tubuh kalian. Jadi penggunaan pestisida berlebihan, plastik non dan limbah industri beracun dapat mencemari lingkungan. Karena kimia tidak hanya mempelajari rumus, tapi teori juga. Karena kimia juga penting ini kimia hijau dalam lingkungan. Oke, menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Kemarin Ibu sudah bagikan kelompok dan kalian sudah duduk seperti yang Ibu minta, dan Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Oke, mungkin sebelum
kita menjawab LKPD, kita berdiri dulu, kita tepuk semangat. Oke? Supaya lebih semangat. Oke, berdiri dulu semua. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, kerjakan Miki. Mungkin bisa Miki lebih semangat. Diskusi saja sama teman-teman kelompok tak. Di aktivitas terakhir ada kalian disuruh memilih, mau pilih tentang pencegahan limbah atau sampah. Kalian bisa pilih salah satunya, nanti kita diskusikan bersama. Perwakilan satu kelompok memaparkan hasil diskusinya. Ini hubungkan Kena sesuai dengan petunjuknya. Apakah dia berkelanjutan atau tidak? Oke, kelompok satu ingin memaparkan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu selaku guru mata pelajaran kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Ya. Nah, jadi kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang mikroplastik. Ini pertama, saya akan memberikan 4 poin penting pada presentasi kita kali ini. Yang Ya. pertama, apa itu mikroplastik? Yang kedua, kenapa kami mengambil masalah ini dan beberapa contohnya. Selanjutnya ada mengapa mikroplastik bisa berbahaya dan dampaknya bagi kesehatan kita. Oke. Baik, yang pertama apa itu mikroplastik? Jadi mikroplastik itu adalah Makanan. plastik yang Oke. berukuran mikro, kecil. berukuran sangat kecil yang secara tidak sengaja bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kami mengambil materi ini karena kami merasa bahwa pada masa sekarang itu mikroplastik ini sangat merajalela karena sudah banyak makanan yang menggunakan bungkus plastik yang bisa masuk ke tubuh kita. Contohnya balenan. Balenan itu ada yang berbahan plastik dan jika kita mau memotong menggunakan talenan plastik itu akan sedikit-sedikit terkikis dan bisa masuk ke makanan. Ada juga seperti bakso yang dalam plastik itu, Ya, itu bisa frozen. itu ada potensinya untuk masuk ke dalam tubuh dalam bentuk mikroplastik. Oke, nah itulah tadi hasil presentasi dari Sauki. Mari kita beri apresiasi dulu untuk teman kita. Oke, nah jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami? Oke. Nabila. Iya, langsung Miki. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Anggriani dari kelompok 3. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu kan temanya tentang mikroplastik. Nah, coba jelaskan apa dampak negatif jika orang menggunakan mikroplastik secara berlebihan atau mungkin kayak dampak negatifnya dalam lingkungannya itu mikroplastik. Makasih. Oke. Terima kasih Nabila. Sama. Oke, kita Bagus pertanyaannya Nabila. Siapa yang mau menjawab? Saya Oke. Alif. Pertama-tama saya apresiasi dulu dari Nabila. Nabila, terima kasih. Nah, pertanyaannya apa? Jadi dampak negatif, saya ulangi, dampak negatif dari mikroplastik. Baik, jadi paling buruk dari mikroplastik itu bisa menyebabkan kanker. Dan beberapa penelitian itu sudah menyatakan bahwa pada tubuh kita itu sudah banyak ditemukan mikroplastik di darah, ASI atau sperma. Jadi itu tentu saja meningkatkan potensi untuk terkena kanker. Jadi kita semua harus menghindari mikroplastik tersebut. Oh, mungkin
saya kasih solusi sedikit untuk masalah talenan yang tadi saya singgung. Ya. Bisa diganti dengan talenan kayu. Karena talenan kayu itu walaupun mungkin ada juga bahan yang terkikis tapi lebih aman daripada plastik. Jauh lebih aman daripada plastik. Dan selanjutnya mungkin untuk jajan-jajanan, mungkin ada yang suka jajan pakai plastik, bisa diganti dengan Tempat ya, bekal. tempat bekal, dan minuman mungkin bisa diganti sama tumbler. Tumbler, ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Karena kalau panas-panas. Bagaimana Nabila dengan tanggapan dari rekan saya? Apakah sudah Diterima? Puas? Sudah? Jawabannya sudah sangat bagus dan cocok dengan pemahaman saya. Terima kasih juga. Selanjutnya kelompok antara 3 atau 4 yang mau naik duluan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan, kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, baik, masalah lingkungan yang kami ambil yaitu tentang polusi dari kendaraan bermotor. Nah, penjelasan singkat dari polusi. Polusi itu adalah asap yang dikeluarkan oleh suatu kendaraan bermotor yang dilakukan oleh polusi itu seperti kayak asap-asap yang keluar dari hasil kendaraan bermotor yang dipakai sehari-hari. Contoh masalah kimianya itu seperti di dalam emisi gas buang, dia mengandung karbon monoksida yaitu CO, nitrogen oksida yaitu NOx, hidrokarbon yaitu HC, dan karbon dioksida yaitu CO2. Ya, beri aplaus dulu untuk ketiga kelompok yang tadi tampil. Sangat bagus semua tema yang diangkat. Itu semua tadi masalah-masalah di lingkungan kita. Kimia tidak hanya tentang rumus, tetapi tentang kenyamanan di lingkungan dan bisa diatasi oleh kimia hijau, prinsip-prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau tadi ada berapa? 12. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Selanjutnya kita kuis sedikit. Pertanyaan pertama. Ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu yang pertama ini? Nabila lagi. Yang lain? Saya. Oke. Kimia hijau bertujuan untuk apa? B. B. Serius? Meminimalkan dampak buruk pada lingkungan. Salah. Mengurangi biaya produksi. Kenapa bisa? Kimia hijau bertujuan untuk mengurangi biaya produksi, karena kalau yang meminimalkan dampak buruk pada lingkungan menghasilkan produk lebih mahal. Kalau biaya produksi itu nak yang di pemberantas hama, maksudnya pestisida yang di pertanian. Nah, biayanya tidak terlalu mahal. Lanjut, contoh produk yang sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah pestisida berbasis bahan kimia berat, plastik berbahan dasar minyak bumi, apa? C. C ya. Oke, benar. Dari kegiatan hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari kimia hijau maupun prinsip kimia hijau? Oke, Nabila, berdiri Ki. Ya, Ibu dekat kita nah. Lanjut. Baik, kesimpulan menurut saya dari materi yang kita bahas tentang kimia hijau adalah kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang merancang proses dan produk ramah lingkungan yang aman bagi manusia dan hemat sumber daya. Prinsipnya itu menggunakan bahan terbarukan, mengurangi limbah, hemat energi serta menghasilkan produk
yang mudah terurai. Dengan kimia hijau, kita bisa menjaga lingkungan, melindungi kesehatan, dan tetap mendukung pembangunan keberlanjutan. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, Firni. Kimia hijau dapat Pelan-pelan Ki Firni. suatu pendekatan kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalisasikan efek yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oke. Terima kasih Firni. Dalam kimia itu kalian hanya tahu kimia itu sulit, hanya mempelajari tentang rumus, hitung-hitungan. Tapi kimia tidak hanya mempelajari rumus, nah, jangan hanya rumus, tapi teori juga kimia hijau. Ini berhubungan dengan lingkungan kalian, kan? Masalah lingkungan, polusi udara, kesehatan juga sangat penting untuk kalian. Untuk selanjutnya, Ibu mau kalian tulis di kertas. Ini sebagai refleksi kalian ya. Kimia hanya menimbulkan masalah atau tidak? Jelaskan alasannya. 2. Bagaimana cara kimia hijau? Bagaimana cara kimia hijau mengubah kehidupan kita? Oke, selesai. Satu orang mungkin bisa jawab dari pertanyaan Ibu itu. Niswa mungkin, apakah kimia hijau dapat mengubah kehidupan kalian? Mengubah karena minimalisir. Meminimalisirkan bahaya. Ya. Terus apa lagi? Membantu mengurangi polusi udara. Bukan hanya polusi ya. Pokoknya semua yang bermasalah di lingkungan bisa diatasi oleh kimia hijau. Mengurangi biaya produksi. Yang menimbulkan masalah kimia itu menurut Alif, ya, bicara Meki. Jadi kimia itu dapat menimbulkan masalah, tapi sekaligus juga dapat menjadikan solusi. Ya, Nomor 1. alhamdulillah. Ya, Oke, menurut Pak. menurut saya kimia itu menimbulkan masalah tetapi ada penyelesaiannya. Contohnya itu di polusi udara. Polusi udara kan itu menyebabkan sesak napas, batuk-batuk dan semacamnya. Ya. Ini penyelesaiannya juga ini bisa mengurangi dengan cara jalan kaki, Iya. bernaik sepeda maupun bernaik sepeda listrik. Menurut saya. Ya, duduk. Oke, kesimpulannya, kimia hijau adalah kunci pembangunan berkelanjutan tahun 2030 yang memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ini kesimpulan hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mau kalian pelajari tentang konfigurasi elektron, ya. Konfigurasi elektron itu masih sangat mudah dalam kimia, kan? Kalau hari ini kan kita mempelajari pengertian kimia hijau, prinsip kimia hijau, dan beberapa dampak di lingkungan, ya. Jadi kalian sudah tahu nih, mengurangi plastik, polusi udara, berkendaraan, kalau bisa, kalau tidak ada SIM, jangan mikir dulu bawa motor, jangan mikir sosokan balap-balap apa segala macam. Hah? Iya, karena bahaya bagi lingkungan. Jadi kimia hijau sangat berperan penting dalam lingkungan dan bagi kesehatan kita sangat penting. Dan kalau kimia lagi-lagi berulang, kimia itu tidak sulit. Kalau kalian mau belajar, kalian bisa pahami. Jangan sampai kita bilang diskusi begini bosan, tapi kalau diskusi itu seru kalau kalian memang mau memahami materi, ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar dan terus belajar, karena sekarang teknologi sudah canggih, banyak referensi, mau di Google
buku, AI, segala macam sudah semakin canggih. Oke? Sekali lagi Ibu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita masuk materi konfigurasi elektron. Ya. Kalian harus bawa tabel periodik unsur dan memahami bagaimana konfigurasi elektron versi Aufbau dan atom Bohr. Oke? Mungkin tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Kita sebelum Ibu akhiri, kita berdiri dulu. Refresh. Kalian saling berhadapan sama teman kalian. Kalian saling berhadapan. Oke. Ibu ada game sedikit. Kalian baku apa? Kalau Ibu bilang mendekat, kalian mendekat. Kalau Ibu bilang menjauh, kalian menjauh. Ya. Oke. Berhadapan gitu sama teman tak keluar Ki. Ya, begini. Tidak masalah. Ya. Atau yang ini berhadapan begini saja. Ya. Oke. Oke. Kalau Ibu bilang menjauh, kalian menjauh. Kalau Ibu bilang mendekat, mendekat. Iya, begitu. Begini, menjauh, mendekat, mendekat. Oke, bisa dimulai. Oke, 1, 2, 3. Menjauh, 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 mendekat, mendekat, tangkap. Lagi, satu kali lagi. Satu kali lagi, ya, satu. Oke, fokus ya, fokus. Menjauh, 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 mendekat, 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 tangkap. Oke, sudah ya, sudah puas dengan karena tadi agak loyo-loyo bagi kuliah. Sudah waktunya kita siap-siap untuk pulang. Dan kalau bisa tadi materi kimia hijau kalian pelajari kembali di rumah supaya kalian tidak lupa, ya. Untuk hari ini pembelajaran kimia hijau cukup sekian, dan Ibu mengucapkan terima kasih telah datang dan menjaga kebersihan di kelas, melaksanakan diskusi dengan baik. Kesimpulannya kimia hijau sangat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan selalu bilang kimia itu sulit. Ibu tekankan ya, karena kedepannya kita akan lebih mempelajari kimia dengan rumus-rumus. Ini teori ya yang kalian pelajari, dan kedepannya kita mempelajari tentang konfigurasi elektron. Oke, siap-siap untuk pulang. Siapkan Hairul. Bersedia. Beri salam. Duduk. Berdoa dulu. Berdoa sebelum pulang supaya selamat kita ke rumah. Kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Begitu berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, sekian hari ini Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.